mafia hukum, mafia peradilan ini yang merusak sistem hukum kita, dan akibatnya minta maaf menyebabkan lapas-lapas kita menjadi sistem yang fail. Kebanyakan yang masuk lapas kita, masyarakat menyebutnya penjara, itu masyarakat-masyarakat yang kemudian tidak mampu melakukan jual beli perkara ini. Karena napi koruptor itu bisa membeli fasilitas. Tidak merupakan rahasia bahwa remisi diobral bagi mereka. Halo, Assalamualaikum, Prof. Denny Indrayana. Apa kabar, Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Mas. Apa kabar? Alhamdulillah, baik juga. Prof Denny, posisi di mana? Di Jakarta atau masih di Banjarmasin sekarang? Lagi di Sydney nih, Mas. Lagi baru mendarat kurang seminggu yang lalu. Oh, oke. Oh, Australia. Lanjutin ngajar lagi? Lihat jadi nanti Mas, dosen tamu kan ya? kesempatan insya Allah, ya. Itunya bukannya di Melbourne, Mas? Dulu setahu saya tuh, kok di sini sekarang? Oh iya, karena sekarang airline terbukanya dari Indonesia ke Sydney. Itu pun sangat terbatas ya. Tiketnya hanya dalam 1 minggu sekali, hanya untuk 12 penumpang. Dan dari sini nanti saya akan, ini karantina 2 minggu. Oh, lagi karantina. Tanggal 21 September bisa keluar dari karantina. Kami terbang lagi ke Melbourne insya Allah. Itu Garuda yang 12 orang kapasitas penumpangnya? Iya, wah. Garuda Mas. Tadi saya nggak nyebut, siapa tahu ditakut dikira. Garuda Mas. Makin nombok loh ya maskapai kita, cuma 12 orang. Aduh, ngeri. Pasti kesulitan ya, tapi saya tidak terlalu paham detailnya. Ya, semua maskapai penerbangan sekarang dengan suasana COVID, dugaan saya tidak dalam kondisi yang baik-baik saja sih. Oke deh, Prof Denny, mumpung masih karantina kan agak senggang lah ya, agak luang lah. Saya pengen ngobrol-ngobrol terkait terbakarnya lapas di Tangerang nih. Ini kan Prof ini pernah jadi wakil Menhan dan pernah beberapa kali bikin heboh juga. Oh, Menkumham Mas. Oh, Menhan beda lagi. sorry. Wakil Menkumham ya, dulu ingatnya Pak Amir Samsudin ya. Betul. 2012-2014. Nah, Prof, ini salah satu alasannya kan disebut kondisi lapas kita ini kelebihan kapasitas. Sudah bertahun-tahun itu kita sadari, tapi kok kayaknya nggak punya solusi ini. Nah, dari pengalaman Prof Denny, sebetulnya selain faktor kelebihan kapasitas, apa kondisi yang membuat lapas kita itu menjadi begitu buruk, Prof Denny? Ya, over kapasitas itu memang paling kelihatan. Karena kan gampang dilihat. Ruang-ruang mapenaling terutama kalau ada napi baru masuk ke lapas, ada pengenalan lingkungan, itu paling penuh. Jadi kalau misalnya harusnya diisi cuma 20, bisa diisi sampai 70. Kalau tidur mesti gantian. Jadi kelihatan gitu. Kelihatan sehingga kemudian tidak bisa ditutup-tutupi bahwa itu masalah. Tapi overkapasitas itu sendiri sebenarnya bukan sebab, itu akibat. Dia menyebabkan lapas sebagai institusi pembinaan narapidana memang tidak berfungsi. Ya kan? Ya jangan, bagaimana mau berfungsi, orang hak-haknya untuk tidur aja bisa gantian kok. 2 jam sekali ada yang berdiri, yang berdiri tidur. Itu kan berarti tidak berfungsi, belum yang lain, fungsi-fungsi pembinaan yang lain. Tentu overkapasitas menjadi sebab itu, tapi overkapasitas sendiri sebenarnya adalah akibat dari sistem penegakan hukum pemidanaan kita yang koruptif dan diskriminatif. Saya bisa jelaskan itu, bagaimana dia koruptif, bagaimana dia diskriminatif, dan apa akibatnya terhadap
lembaga pemasyarakatan kita. Nah, dari sisi koruptifnya dulu deh, gimana tuh, Prof? Ya, dengan sangat menyesal, tapi sudah menjadi rahasia umum, penegakan hukum kita kan masih syarat dengan praktik transaksional. Ya, hampir semua bidang hukum, terutama bidang hukum pidana. Kalau kita berperkara, mau hukum perdata gugat menggugat, mau hukum pidana, itu tidak jarang terjadi suap menyuap. Tetapi penjara ini kan kaitannya dengan hukum pidana. Nah, satu itu adanya praktek-praktek mafia hukum. Dulu kami juga menyebutnya mafia peradilan. Sewaktu saya masih mahasiswa, baru selesai mahasiswa, ulangi, tahun 2000 kami membentuk Indonesian Court Monitoring, LSM di Jogja, yang mencoba untuk bertarung dengan praktik-praktik mafia peradilan ini. Waktu kami mendapatkan amanah sebagai staf khusus Presiden dan Wakil Menteri, kami juga mendorong hadirnya Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum tahun 2009-2011. Kenapa? Karena itu persoalan-persoalan praktik mafia hukum kita ini menyebabkan keadilan itu diperjualbelikan. Nah, akibatnya di lapas begitu terlihat adanya tindakan yang penerapan hukum yang berbeda dan akhirnya diskriminatif. Jadi kebanyakan yang masuk lapas kita, masyarakat menyebutnya penjara, itu masyarakat-masyarakat yang kemudian tidak mampu melakukan jual beli perkara ini karena mungkin tidak punya akses terhadap yang kenal, mungkin tidak punya dana yang cukup untuk membayar. Akhirnya ujungnya mereka masuk penjara. Dan di dalam yang punya uang masuk penjara itu kemudian juga di dalam punya fasilitas yang lebih baik karena mereka bisa membeli fasilitas itu di dalam, akhirnya terjadi transaksi juga. Jadi semua yang ada di lembaga pemasyarakatan kita itu rentan dengan relasi transaksi ini. Mau beli, mau dapat kamar yang bagus, sel yang bagus, mau dikunjungi, mau beli makanan, dan berbagai hal yang berhubungan dengan kebutuhan kita, itu kemudian ada harganya, termasuk larangan-larangan bisa dibeli, larangan punya HP, semuanya bisa ditransaksikan. Waktu kami mendapat amanah sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, salah satu program yang kami canangkan adalah anti halinar. Halinar itu singkatan dari HP, pungli, narkoba. Kenapa? Karena 3 itu yang paling marak pelanggarannya di lapas kita. Dilarang punya HP, hampir semua punya HP. Dan itu menjadi lahan jual beli transaksi sewa menyewa yang sangat laris di sana. Kemudian pungli, ya karena apa bisa punya HP ya karena ada pungli-pungli itu. Narkoba paling marak narkoba. Jadi kalau kemudian ada saudara terkena kasus narkoba, itu kalau masuk lapas kita ya makin parah, bukan makin sembuh. Nah, padahal kemarin kalau pasca kebakaran ya disebutkan Pak Dirjen Pasnya itu maupun Pak Menteri Pak Yasona bilang memang dari 250.000 atau 260.000 sekian penghuni lapas-lapas kita, hampir separuhnya itu memang narapidana di bidang narkoba ya. Persis. Nah, ini ada kesalahan penerapan hukuman atau politik atau kebijakan hukuman di bidang narkoba, gimana tuh Mas? Karena kan dulu sih sebetulnya yang kita harapkan kan memang tingkat bandar-bandar yang ya istilahnya mah gembong-gembongnya gitu kan ya, bukan para pengguna. Sekarang para pengguna pun di penjara. Betul. Jadi secara umum penegakan hukum kita rentan dengan praktek mafia hukum. Ya itu dulu.
Dan ini dari mulai proses peradilan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, vonis, sampai kemudian berujung di lembaga pemasyarakatan. Ini semua rentan dengan politik transaksional tadi. Satu, ya kan? Nah, yang kedua, politik hukumnya kemudian juga keliru menerapkan maksud dan tujuan misalnya dalam kasus narkoba. 50% lebih lapas kita sekarang dihuni oleh kasus-kasus narkoba. Di kota-kota besar angkanya lebih tinggi. Pada era kami itu sekitar 70-80%. Kalau bercermin dari yang terjadi di Lapas Tangerang, dari sel yang terbakar, penghuninya 100 lebih, itu hanya 2 yang bukan dari kasus narkoba. Jadi memang tinggi sekali. Mengapa demikian? Karena tadi politik hukumnya salah sasaran. Harusnya yang namanya pengguna, pemakai, itu bukan masuk penjara, bukan masuk lapas. Pengguna atau pemakai itu adalah korban. Pengguna atau pemakai itu orang yang sakit. Orang yang sakit tidak masuk lapas, tapi masuk panti rehabilitasi. Jadi yang masuk lapas siapa? Yang masuk lapas itu pengedar, bandar, gembongnya yang harusnya jumlahnya secara statistik lebih sedikit dong. Kenapa pengguna-pengguna masuk lapas? Ya karena mereka kemudian dalam banyak hal terjadi, silahkan dilacak, tidak bisa melakukan transaksi tadi. Kalau mereka nggak punya uang dari pengguna, mereka kena pasal pengedar. Ya. Nah ini, Prof, mungkin di pasal pengedar itu kali ketentuannya yang harus lebih ditingkatkan. Sekarang kan kepemilikan sekian gram, dia misalnya dilacak HP-nya hanya berkomunikasi dengan 2 orang, sebetulnya bertukar barang atau berbagi gitu, dicapnya sebagai pengedar gitu kan? Lah iya, tentu saja kalau bicara aturan diperbaiki silahkan. Tetapi problemnya bukan hanya itu. Kalau kita bicara teori sistem hukum, Friedman itu sering sekali dikutip, ada struktur, itu institusinya. Ada substansi, itu isi norma hukumnya. Ada kultur, ada budaya hukumnya. Norma atau isi hukumnya memang perlu diperbaiki agar lebih sempurna. Tetapi selama kulturnya masih koruptif, mau bagaimanapun bunyi pasalnya, tetap akan menjadi celah jual beli, tetap akan menjadi celah transaksi. Jadi undang-undangnya memang selalu perlu ruang perbaikan. Tetapi tidak hanya itu, kultur, moralitas aparat juga harus diberikan perbaikan yang mendasar. Jika tidak, apapun perbaikan aturannya akan selalu diikuti dengan adjustment, penyesuaian dari para pelaku ini yang mencari keuntungan di sela-sela penegakan hukum kita. Nah, cuman tadi gini, ada yang bilang juga, ya kalau pengguna ke rehabilitasi hanya memindahkan ini aja, atau overkapasitas saja. Dari semula di lapas ke panti-panti rehabilitasi atau ke rumah sakit ketergantungan obat gitu. Nah sebetulnya rehabilitasi yang dimaksud ini seperti apa nanti pada prakteknya? Apakah sekedar diobati atau seperti apa lebih dari itu? Tentu sekali lagi kita harus berpikirnya komprehensif. Satu, bagaimana narkobanya sendiri itu jangan kemudian bebas dong. Dengan memenjarakan secara efektif para gembong bandar narkoba, mestinya kan suplainya tidak berjalan. Mestinya, kalau penegakan hukumnya baik, ya kan? Ini kan para pemakai dapatnya dari gembong. Kalau gembongnya dihukum dengan menjerakan, mereka di dalam penjara tidak bisa bertransaksi mengendalikan bisnisnya, supply berkurang, pemakai kemudian juga tidak ada barang, iya kan? Dengan demikian pemakai juga tidak banyak, ya toh?
Jadi bahwa pemakai banyak itu adalah akibat dari penegakan hukum narkoba kita yang tidak efektif. Salah sasaran, tidak menyasar gembong. Gembongnya bebas melakukan transaksi. Kalaupun tertangkap di dalam lapas, lebih bebas lagi kadang-kadang mengatur bisnisnya. Satu. Yang kedua, ya sama-sama over kapasitas. Anggaplah demikian. Di panti rehab maupun di lapas. Tetapi di panti rehab lebih jelas fungsinya. Memang itu fungsinya untuk menyehatkan. Kalau di lapas ini bukan lembaga yang punya kapasitas maupun fasilitas bisa membantu penyehatan. Itu sebabnya kalau masuk lapas yang terjadi makin parah. Karena memang lapas tidak punya kapasitas untuk ke sana begitu. Saya baru saja mengunjungi kerabat di lembaga pemasyarakatan di Banjarmasin. Dari lebih kurang 20 orang pada saat masuk awal, beliau hanya berdua yang sehari-hari di dalam lapas itu tidak menggunakan sabu. Sisanya semua pakai sabu dan bebas. Bebas kenapa? Ya di sana ada penyuplainya, pengawasannya tidak berjalan, bahkan pengawas menjadi bagian yang ikut melakukan transaksi jual belinya, sipir sebagian juga terlibat, dan seterusnya. Jadi bukan memindahkan, tapi membenarkan dari pengguna di lapas yang salah tempat menjadi pengguna di panti rehab yang memang sudah seharusnya. Di situ kan kelihatan lagi diskriminasinya. Orang-orang yang tidak punya uang kena pasal pengedar. Tetapi kalau yang punya uang jangankan kena pasal pengedar, jangankan kena pasal pengguna, mereka bahkan tidak masuk lapas. Kan banyak berita langsung rehab ya. Pesohor, artis yang tertangkap kemudian tidak ada ceritanya masuk lapas, pasti masuk panti rehabilitasi. Kenapa demikian? Sekali lagi penegakan hukum kita memang dua kata tadi, diskriminatif dan sayangnya koruptif. Nah, diskriminatif dan koruptif ini yang harus dijadikan musuh bersama. Mafia hukum, mafia peradilan ini yang merusak sistem hukum kita dan akibatnya minta maaf menyebabkan lapas-lapas kita menjadi sistem yang failed. Ini sudah failed system. Dengan segala hormat kepada rekan-rekan di pemasyarakatan yang telah berjuang bersama-sama melakukan reformasi pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan kita itu sudah gagal. Ibaratnya kalau sudah gagal gimana anunya memperbaikinya tuh harus dirobohkan aja. Kalau komputer itu sudah terlalu banyak virusnya, ada virus narkoba, ada virus mafia hukum, ada virus macam-macam. Sehingga untuk dibersihkan itu mungkin perlu ganti laptop baru, paling tidak reboot gitu, paling tidak di restart begitu. Karena sudah crash, sistemnya sudah crash. Sehingga nggak bisa kemudian kita cuma tambal sulam aja. Ini harus melakukan betul-betul upaya sangat serius mendasar dengan kepemimpinan yang jelas, dengan kepemimpinan yang tegas untuk membenahi lapas kita. Kalau hanya dikasih kemudian vaksin, nanti muncul varian baru, tertular lagi, nggak akan selesai-selesai. Kayak spiral persoalan yang tidak habis-habis. Itu sebabnya dalam beberapa kesempatan, banyak kesempatan, saya mengatakan persoalan lapas kita ini harusnya menjadi presidensial issue. Apa artinya? Langsung presiden yang kasih atensi. Kenapa? Contohnya sederhana. Kalau sekarang Kementerian Hukum dan HAM itu di bawah Menko Polhukam, padahal untuk satu persoalan yang sangat mendasar anggaran pasti dari Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, itu artinya dia udah lintas Menko dia. Dengan demikian, nih paling tidak Presiden harus punya hands on-nya, harus ikut menangani ini. Kalaupun tidak presiden, wakil presiden. Intinya lembaga kepresidenan
langsung punya atensi dan ikut terlibat menyelesaikan persoalan ini. Karena ini sudah tidak cukup hanya pada level kementerian saja, sudah harus pada lembaga kepresidenan. Kalau dalam kasus yang Tangerang kan Pak Menko Polhukam ya langsung turun ke Pak Mahfud MD, meskipun dia juga mengakui ya dia melibatkan Menteri Keuangan untuk membangun lapas-lapas baru dengan lahan sitaan dari BLBI. Pembangunan lapas baru sendiri kira-kira bisa sedikit mengatasi persoalan yang seperti dipaparkan Prof. Denny tadi nggak? Seberapa peluangnya itu? Betul. Ada beberapa solusi untuk menyelesaikan overkapasitas, ya. Tentu kemudian membangun lapas adalah salah satunya. Tetapi kalau lapas dibangun, sedangkan politik hukumnya tetap arus deras pengguna didorong ke lapas kita, ia tidak akan pernah kekejar antara deret ukur dan deret hitung. Yang satu nambah 1, 2, 3, yang satu loncat gitu. Dari 1 ke 10. Tidak pernah akan terkejar kemampuan kita membangun lapas baru dengan arus deras masuknya warga binaan ke dalam lapas. Jadi tidak akan pernah cukup. Karena itu, satu, politik hukum penegakan kita harus diperbaiki, terutama politik hukum pemidanaan, agar tidak lagi menjadikan keadilan itu komoditas yang diperjualbelikan. Termasuk juga politik hukum pemidanaan kasus narkoba. Harus tegas bahwa pengguna tidak masuk lapas. Pengguna disehatkan di panti rehabilitasi. Itu kalau sekarang diterapkan, 50% langsung hilang kan? Kalau di antara sekarang overkapasitas kita dikatakan lebih dari 50% itu adalah kasus narkoba, mayoritas dari lebih 50% itu sebenarnya pengguna. Dengan itu saja kemudian diterapkan, maka kurang langsung separuh itu lapas kita. Yang kedua, lapas baru, pembangunan lapas baru. Ini kan bicara tentang fisik. Yang ketiga, redistribusi. Redistribusi ini teori juga. Dipindahkan dari yang lebih padat ke yang kurang padat. Nah, itu redistribusi. Yang keempat, laksanakan hak-hak warga binaan. Yang namanya hak-hak warga binaan ini kan ada remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan seterusnya. Dalam masa COVID ini, Menteri Hukum dan HAM menerapkan kebijakan early release. Artinya lebih awal dibebaskan. Monggo dilakukan. Dalam konteks ini ada perdebatan tentang PP 99. PP 99 tahun 2012 yang mengetatkan syarat pemberian hak bagi narapidana kasus-kasus luar biasa transnasional. Misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme. Itu saya selalu dikritik karena menyebabkan narapidana katanya tidak mendapatkan haknya. Saya bilang tidak dihilangkan tapi diperketat. Dalam banyak kesempatan saya katakan ini sudah diuji PP ini ke Mahkamah Agung beberapa kali, bahkan sudah diuji di Mahkamah Konstitusi dan dua-duanya mengatakan tidak diskriminatif. Bahwasannya ada hak yang lebih berat bagi napi korupsi untuk mendapat remisi dibandingkan pencuri sandal karena lapar, ya wajar dong yang satu ngerampok uang negara kok. Jadi memang syaratnya harus lebih berat begitu. Bukan diskriminatif, tapi justru adil. Sebaliknya tidak adil kalau syarat pengurangan bagi koruptor yang merampok uang negara sama dengan yang mencuri sandal. Beda lagi. Nah, tapi banyak yang tidak bisa dapat, padahal mereka pengguna. Lah, itu bukan kesalahan PP 99. PP 99 itu sasarannya memperketat bandar gembong pengedar. Sasarannya ke sana. Karenanya yang kena PP 99 untuk kasus narkoba yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas. Itu adalah untuk kelas-kelas pengedar. Loh, kenapa yang pengguna kena? Loh, saya pengguna, kenapa saya kena? Karena Anda kena pasal pengedar. Anda kena pasal gembong. Jadi bukan PP 99-nya yang bermasalah,
Tetapi jual beli pasalnya tadi itu yang problematik. Proses penyidikannya ya, prosesnya yang menyebabkan Anda kena pasal pengedar pasal apa bandar, padahal Anda pengguna. Jadi PP 99-nya tidak menyasar pengguna. Nah, yang terakhir harus ada restoratif justice. Di PP 99 bahkan clear, bagi kasus bandar gembong narkoba syaratnya lebih sulit. Tetapi bagi anak-anak, bagi manula, lansia, bagi ibu hamil, syaratnya justru dipermudah. Nah, ini kan diskriminasi positif ini. Ya. Dan ini yang kemudian tidak dipahami. Wah, itu kalau sudah bicara PP 99, napi-napi koruptor, napi-napi bandar narkoba marah betul sama saya. Karena itu memang diterbitkan pada saat saya menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM. Dan memang sasarannya kan memang para koruptor besar itu ya, para bandar-bandar itu, untuk biar nggak sebenarnya bisa kita sasar, yang kita sasar bukan orang per orang. Kalau orang per orang kan menjadi personal. Yang kita sasar adalah sistem penegakan hukum yang lebih adil. Artinya kita tahu persis bahwa sekarang ini dalam kondisi kalau ini dianggap normal, kan tidak normal. Ya. Para napi koruptor itu bisa membeli fasilitas. Tidak merupakan rahasia bahwa remisi diobral bagi mereka. Mereka bisa beli remisi. Sehingga kemudian potongan hukumannya luar biasa. Kita kaget-kaget kok sudah di luar. Sehingga salah satu politik hukum yang ditegaskan Presiden SBY pada saat itu, coba cari caranya supaya remisi ini tidak bisa diobral. Nah, kami kemudian memperketat, mempersulit syarat-syaratnya itu di PP 99. Bukan menyasar personal, bukan, tapi supaya sistem penegakan hukum anti korupsi kita lebih adil begitu. Cuma PP itu kemudian masih terus disiasati antara lewat revisi undang-undang pemasyarakatan itu ya, lagi sedang diupayakan kalau saya dengar-dengar itu. Persis. Jadi kemarin itu ada 3 trisula yang diupayakan oleh para napi koruptor ini. 1, revisi undang-undang KPK. Berhasil mereka. Sudah berhasil. Dan undang KPK-nya sekarang sakratul maut, relatif lumpuh. Pegawai-pegawai utamanya sudah kena TWK, tes wawasan kebangsaan itu. Yang kedua adalah undang-undang KUHP. RUU KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satunya mencoba merubah tindak pidana korupsi bukan lagi tindak pidana khusus. Ada perdebatan di sana. Yang ketiga, RUU Pemasyarakatan. Kenapa? Diselipkan di situ dengan berlakunya Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru ini nantinya PP 99-nya dicabut. Alasan undang-undang yang lebih tinggi. Iya, dengan berbagai cara mereka lakukan. Nah, saya karena tahu ya saya mencoba menyampaikan ini ke beberapa pihak dan mengingatkan sehingga memang RUU Pemasyarakatannya sekarang di-stop, tidak dibahas. Sebenarnya kita membutuhkan Undang-Undang Pemasyarakatan tentu perbaikan-perbaikan. Tetapi karena ada titipan begini, ada selipan-selipan, ada penumpang gelap ini dari kepentingan-kepentingan yang ingin bebas mengobral lagi remisi, ya terpaksa kita juga tidak bisa tinggal diam. Sekali lagi ini bukan persoalan-persoalan personal, karena banyak rekan-rekan napi korupsi marah ke saya. Kalau ke Sukamiskin itu, waduh, itu hampir semuanya melotot ke saya itu. Saya pernah menengok salah satu sahabat yang masuk ke sana, datang saya, wah saya dikerubungi, dimarahi. Ini yang menyebabkan kita nggak bisa keluar ini kena PP 99. Saya senyum saja. Ini bukan persoalan personal, sama sekali tidak pribadi. Tetapi memang kita butuh lebih jelas, lebih tegas, lebih adil politik hukum pemberantasan korupsi kita, dan salah satunya dengan tidak mengobral remisi. Prof Denny, saya mau mumpung Prof Denny lagi di Australia kan ya,
dan beberapa Ya. tahun juga memang mengajar di sana di Melbourne. Sepengetahuan Prof. Denny soal pengelolaan lapas-lapas di sana itu seperti apa? Benar nggak ada lapas yang dikelola oleh pihak swasta semacam itu? Iya. Jadi ada yang dikelola oleh swasta, ada yang dikelola oleh negara, ada yang modelnya semacam asrama, macam-macam. Dan ini yang kemudian juga dipikirkan untuk diadopsi misalnya melalui revisi Undang-Undang Pemasyarakatan. Termasuk dalam RUU KUHP ada juga alternatif hukuman, misalnya hukuman kerja sosial. Sehingga tidak semua kemudian ujungnya adalah penjara, ujungnya adalah lembaga pemasyarakatan. Semua secara konsep sebenarnya tidak kurang. Jadi kalau tadi saya bicara Friedman, sistem hukum itu ada institusinya, strukturnya, ada normanya, substansinya, ada kultur budaya hukumnya, maka substansi kita itu terus diperbaiki. Strukturnya walaupun tidak terkejar, ada pembangunan lapas-lapas. Yang masih sangat problematik adalah kulturnya. Budaya, moralitas anti korupsinya ini yang sulit. Karena itu saya tentu sepakat saja kalau kita ingin misalnya memberikan kesempatan, membuka ruang bagi swasta untuk ikut juga melaksanakan fungsi-fungsi pemasyarakatan, misalnya mengelola dan mengadakan lembaga pemasyarakatan. Itu terbuka peluangnya dan ada peluang profit, peluang untung di sana. Tetapi sekali lagi yang perlu dibangun bukan hanya struktur dan fisiknya, substansi hukumnya, tapi yang paling penting adalah budaya, moralitas, nilai-nilai anti korupsi ini. Dikelola siapapun, kalau masih bisa hengki-pengki, sama saja rusak juga. Nah ini menarik, soal kerja sosial. Ini kan di banyak negara maju memang sudah diterapkan, sehingga penjara jadi kosong, belakangan dimanfaatkan untuk isolasi mandiri ya di tengah pandemi. Kenapa di kita nggak bisa segera diwujudkan soal kerja sosial ini? Iya, karena aturan hukumnya belum ada. Ya, masih menunggu yang revisi Undang-Undang PAS itu. Undang-Undang KUHP, Mas, kalau itu. Di KUHP masuknya. Di KUHP. Jadi di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih bicara tentang penjara, sanksi denda, dan seterusnya. Belum ada alternatif hukuman berupa kerja sosial. Di rancangan Undang-Undang KUHP kita, itu sudah dimasukkan. Tapi sampai sekarang kan belum bisa digolkan. Karena tadi kemudian publik menolak salah satunya karena ada penumpang gelap. Selipan-selipan agenda anti korupsi kita kemudian dipangkas di dalam 3 trisula tadi. KPK sudah berhasil, KUHP belum dilanjutkan, Undang-Undang Pemasyarakatan belum berlanjut. Kalau tiga-tiganya ini goal kepentingan anti korupsi, wah pesta pora mereka. Nah, ini ada usulan menarik dari mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kalau kemarin Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD mengusulkan untuk membangun lapas baru dengan lahan-lahan sitaan milik dalam kasus BLBI, dia bilang kenapa harus menggunakan itu? Kementerian Desa yang dulunya Kementerian Transmigrasi itu punya banyak lahan produktif. Kenapa nggak memanfaatkan itu sekalian dengan program transmigrasi? Saya googling di googling itu 2012 semasa Pak Amir Samsudin itu pernah mengusulkan hal serupa, mengirim para napi untuk ikut program transmigrasi gitu. Mungkin kita pernah punya contoh ya, tapi contoh yang sangat buruk ketika di awal Orde Baru ada Pulau Buru, tapol-tapol dikirim ke sana dengan perlakuan yang tidak manusiawi. Nah, menurut pengusul yang sekarang ini, ya konsepnya kita adopsi, tapi prakteknya tentu harus lebih baik dari apa yang dilakukan di masa rejim Orde Baru. Sehingga para napi yang mungkin sudah selesai masa hukumannya dan ingin menetap sebagai transmigran permanen pun dipersilahkan, difasilitasi
keluarganya bisa ke sana, sehingga mereka yang mungkin di Jawa tidak punya rumah, tidak punya kerjaan jelas, di sana punya lahan 2-3 hektar dan dia bisa menjadi petani, bisa ikut program pemerintah dalam swasembada pangan semacam itu, Prof. Denny. Ya, intinya konsep-konsep semacam itu bukan pemikiran baru, sudah lama. Sekarang tinggal dieksekusi. Karenanya saya tadi menyarankan ini harus langsung dihandle oleh Presiden. Karena itu bukan program yang simple, memindahkan puluhan ribu orang ya. Sekarang kan 200.000 lebih nih. Di era saya 160.000 loh. Sekarang sudah naiknya lebih dahsyat lagi, sehingga pasti tidak akan terkejar dengan pembangunan lapas sekalipun. Maka ide-ide semacam itu tentu baik. Satu, saya mengusulkan, pernah saya sampaikan bahwa ini dibuka peluang pemberian gerasi atau konsep pidananya, apakah amnesti, karena kalau amnesti itu katanya lebih kepada pidana politik. Tapi intinya adalah massal dari Presiden kepada pengguna. Jadi diidentifikasi siapa yang pengguna betul-betul, kemudian diberikan fasilitas itu dari Presiden. Langsung bebas. Tentu kemudian melalui proses-proses dilihat apakah perlu panti rehab dulu dan seterusnya. Nah, itu pasti akan turun itu. Pasti akan turun banyak. Satu. Yang kedua, yang akan mengurangi banyak kalau memang dilakukan program pengiriman ke pantai-pantai ini. Tentu pantai-pantai yang meskipun tracing masih bisa diakses dengan alat yang transportasi yang terbatas ya. Kalau sama sekali tidak bisa diakses kan malah nanti tidak punya akses makanan lain-lain, malah berbahaya. Tapi pasti itu pun adalah salah satu jalan keluar yang kalau mau dieksekusi harus serius kan. Harus melibatkan lintas kementerian, bahkan lintas kemenkoan. Satu cerita, Australia ini pernah awal-awalnya adalah dibangun dari mantan narapidana yang dikirim dari Inggris begitu, dikirim ke Australia, dan sekarang lihat bagaimana Australia menjadi salah satu negara maju di dunia. Jadi tentu saja butuh proses, butuh waktu, butuh keajekan berpikir dan disiplin kita dalam bertindak. Nah, ini butuh pemimpin yang butuh ke leadership yang strong ini dan efektif. Oke. Prof. Denny, terima kasih banyak ya. Ini saya garis bawahi betul nih supaya isu soal lapas ini betul-betul mendapat perhatian serius dari Presiden dan Wakil Presiden atau presidensial isu di situ ya, kata kunci. Presidensial isu ya. Oke, terima kasih banyak ya Prof. Denny atas waktunya bersedia berbincang-bincang. Terima kasih sama-sama Mas. Makasih. Selamat bertugas Mas di Australia. Mari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.